الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jemaah salat maghrib Masjid Kurman Teknik yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah. Kita telah diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengajarkan kita tauhid sehingga kita bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Kemudian beliau juga yang mengajarkan kita tentang sunnah-sunnahnya sehingga kita bisa membedakan mana sunnah dan mana yang bid'ah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bersyukur dengan nikmat sehat kita bisa memanfaatkan untuk menuntut ilmu. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan menuntut ilmu, yang dimaksud di sini ada ilmu syar'i, ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan ketahuilah jemaah sekalian, orang-orang terpilihlah yang bisa hadir dalam majelis ilmu. Dan sekali lagi kita patut bersyukur pada malam hari ini kita bisa kumpul bersama untuk mendengar dan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini jemaah sekalian, saya menyampaikan bukan berarti saya dipisah dari jemaah sekalian, hanya saja ini sebagai sarana atau media kita untuk sama-sama saling mengingatkan dalam perkara agama. Kalau bukan kita yang saling mengingatkan, siapa lagi? Oleh karena itu, kami dari Jamaah Masjid Staff berusaha untuk menjadi yang bermanfaat bagi jamaah sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian, untuk sama-sama kita saling mengingatkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kewajiban seorang muslim dan sebagai salah satu juga pembeda dengan orang-orang kafir, dan salah satu amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat yang selalu kita lakukan, yang wajib 5 kali dalam sehari. Sehingga terkadang tanpa gerakan sadar pun kita sudah bisa melakukannya dengan sendirinya. Karena ibadah ini adalah ibadah yang rutin dilakukan. Apalagi kita yang katakanlah sebagai Islam keturunan ini. Orang tua kita muslim, otomatis kita muslim. Kita melihat orang tua kita beribadah cara sholatnya seperti ini, maka secara otomatis kita akan mengikutinya secara spontanitas. Terkadang di dalam bawah sadar kita melakukannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, karena pentingnya ibadah kita ini, ibadah sholat yang rutin kita lakukan setiap hari 5 kali, maka perlu kita mengetahui dan memahami apakah sholat yang kita lihat dari orang tua kita, yang kita lihat dari orang-orang terdekat kita, guru kita, apakah sudah sesuai dengan sifat sholat Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itu, mari sebagai penuntut ilmu kita harus membuka diri. Ya, kita tidak boleh bosan-bosan, ya, karena tidak akan basi ya kalau mungkin, dan tidak ada ruginya, ya, kalau kita menuntut,
sama-sama menuntut ilmu agama. Apalagi yang kita harapkan jamaah sekalian di sisa hidup kita ini, perlukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengkaji ayat-ayatnya, kemudian memahami sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, pada kesempatan ini saya coba membacakan beberapa hadis terkait dengan sifat salat Nabi, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita menyampaikannya pada malam hari ini. Jemaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ketahui bahwa urutan yang kita bahasakan sederhana atau urutan yang pertama adalah niat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya balasan untuk masing-masing orang bergantung apa yang dia niatkan. Ya, artinya jamaah sekalian, jangankan perkara sholat, perkara kita pekerjaan dunia saja, kalau kita tidak niatkan maka itu tidak mungkin terjadi. Atau mungkin kita akan kesasar gitu ya. Niat kita ke utara tetapi kita ke selatan. Itu tidak mungkin. Atau niat kita berangkat dari rumah pada sore hari ini adalah untuk sholat. Tidak mungkin sampai sini kita tidak sholat. Ya, artinya bahwa tanpa kita ungkapkan juga bahwa apa yang terbersit, yang tercurah dalam pikiran kita, dalam hati kita, menggerakkan kita ke suatu tempat, nah itulah dinamakan dengan niat. Begitu juga dengan sholat. Ketika kita berangkat ke sini, sholat maghrib, pasti dalam benak kita sholat maghrib itu tidak mungkin 4 rakaat. Sudah pasti tidak mungkin 2. Gitu ya. Itu adalah yang menggerakkan di dalam niat. Itu maksud dengan kemudian sifat sholat yang kedua yang perlu kita pahami adalah takbir. Ya, tadi pertama adalah kita berniat, niat kita untuk sholat. Beliau sallallahu alaihi wasallam membuka sholat dengan ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Beliau memerintahkan orang yang melakukan sholat secara tidak benar atau al-musyrik salatahu untuk mengucapkannya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dan beliau bersabda padanya, innahu la tatimmus salat li ahadin minan nas hatta yatawadda fayad'u wudu mawadi'ahu thumma yaqul Allahu Akbar. Sesungguhnya tidak sempurna sholat seseorang hingga ia berwudu, lantas meletakkan wudu sesuai tempatnya, maksudnya ya berwudu secara sempurna, kemudian ia mengucapkan Allahu Akbar. Hadis ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa sebelum memulai sholat yang dibuka dengan kalimat takbir itu adalah kita melakukan wudu. Insyaallah mungkin terkait dengan penjelasan wudu, sifat-sifat wudu Rasulullah SAW kita akan bahas di lain kesempatan. Ya, semoga Allah mudahkan kita. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, wa kana yarfa'u sawtahu bil takbir hatta yusmi'u man khalfah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suara beliau dengan ucapan takbir sehingga dapat memperdengarkannya untuk para makmum di belakang beliau. Ya, sebagaimana yang sudah yang kita lakukan ya setiap sholat kita, bahwa kalimat takbir ini adalah diucapkan dengan dikeraskan. Ya, ketika kita melakukan sholat berjamaah, ya, dikeraskan. Dalam penjelasannya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, dan dia menilainya sahih, disetujui oleh Az-Zahabi. Ini sebagai referensi jamaah sekalian terkait dengan takbir.
Kemudian jamaah sekalian, terkait dengan takbir, ini ada beberapa yang harus kita pahami. Ketika kita takbir, lisan kita mengatakan Allahu Akbar, tetapi dibarengkan dengan gerakan tangan, ya, dibarengi dengan gerakan tangan. Pertama kita bahas, saya coba sampaikan dari bagaimana cara mengangkat kedua tangan kita yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang mengangkat kedua tangan beliau bersamaan dengan takbir, ya, bersama dengan takbir. Kita contohkan Allahu Akbar. Jadi ucapan dengan gerakan tangannya itu bersamaan, ya. Allahu Akbar. Kemudian di sini disebutkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan, mengangkat keduanya dengan jari jemari direntangkan, tidak menggenggamkan antara jari jemari tersebut dan juga tidak mengepalnya. Artinya, contohnya begini teman sekalian. Tadi kalimat takbir Allahu Akbar yang pertama dibaca berbarengan dengan mengangkat tangan. Kemudian posisi jari-jari ini direnggangkan, alias sewajarnya, ya, tidak dikepalkan, ya, tidak dikepalkan juga tidak direnggangkan dengan yang tidak wajar. Jadi ketika mengangkat kedua tangannya itu adalah wajar saja, tidak digenggam, ya, kemudian tidak mengepal juga, atau tidak direnggangkan juga. Ya, semoga bisa dipahami jemaah sekalian. Sekali lagi kami menyampaikan sama yang pada kesempatan malam hari ini ada sekali lagi kita coba mengkaji, ya, bahwa apa yang disampaikan dalam hadis-hadis ini adalah bersumber dari hadis sahih. Hadis yang menerangkan bahwa takbir berbarengan dengan mengangkat tangan itu adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud. Yang selanjutnya jemaah sekalian, terkait dengan mengangkat kedua tangan, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan kedua pundaknya. Terkadang mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan daun kedua telinga beliau. Contohkan jemaah sekalian. Dan keterangan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud. Ya, artinya bahwa referensi keterangan ini ada dalam hadis Imam Bukhari dan Abu Dawud. Beliau mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan kedua pundaknya. Saya contohkan jemaah sekalian, pundak, betul ya pundaknya? Ya. Kedua tangan. Ketika mengangkat kedua tangan, beliau mengangkat sejajar dengan bahu. Saya contohkan Allahu Akbar, sejajar, ya. Ini bahasa sejajar. Allahu Akbar. Maksudnya sejajar sama telinga. Sebentar, satu-satu kalau saja, ya. Pertama adalah sejajar dengan bahu dalam keterangan hadis ini, ya. Oke. Kemudian selanjutnya, terkadang mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan daun telinga. Ya, ada dua cara. Pertama, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita dengan dua cara. Pertama, ketika takbiratul ihram, beliau mengangkat kedua tangannya pertama sejajar dengan bahu. Ya, kita kira-kira lah, ya. Gak usah pas Allah Akbar sejajar gitu. Ya. Kita kira-kira dulu sejajar. Kemudian yang kedua, sejajar dengan daun telinga, ya, daun telinga. Berarti ada ke atas sedikit, ya, sejajar dengan daun telinga. Nah, ini ada dua cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana dalam aplikasi atau pelaksanaannya? Yang mana yang kita pakai? Ya dua-duanya sahih. Boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan telinga. Ya, yang tidak boleh adalah di luar kedua tersebut. Misalnya Allahu Akbar, ya. Ini berbeda. Atau di bawah bahu, Allahu Akbar.
itu juga kurang pas. Artinya ada dua ini dicontoh oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah gerakan mengangkat kedua tangan, kita lanjutkan dengan perintah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bersedekap. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri beliau, dan beliau bersabda, Inna ma'syaral anbiya umirna bita'jil fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nad'a aymanana ala syama'ilina fi shalah. Kami para nabi diperintahkan agar menyegerakan berbuka puasa, mengakhirkan makan sahur, dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami. Maksudnya adalah bersedekap dalam sholat. Ya, meletakkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Nah, dia bahwa perintahnya sih jelas. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Artinya kalau ada yang menyelisihi ini berarti menyelisihi Rasulullah SAW. Misalnya nih, kayaknya nggak enak nih kalau tangan kanan di atas tangan kiri, saya lebih sukanya tangan kiri atas tangan kanan gitu ya. Ini lain. Karena perkara agama bukan perkara enak dan tidak enak, tetapi perkara dalil. Ya, apa namanya? Kalau sepak bola itu apa namanya? Idola kita adalah Rasulullah. Ya, yang namanya idola itu biasanya kita contoh. Ya Pak Bre. Apapun gaya rambutnya, gaya berpakaiannya, terkadang gaya jalannya, kita contoh karena kita mengidolakan. Nah, sekarang idola kita adalah Rasulullah SAW. Dan apa yang beliau contohkan, maka itulah yang kita contoh dari idola kita. Ya. Oke, kita lanjut jemaah sekalian. Nah, kemudian dalam keterangan ini juga, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seorang laki-laki yang pada saat sholat meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melepaskan tangan kiri orang tersebut, lalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Artinya jemaah sekalian, ini diterangkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad sahih. Ya, artinya ini sudah ditegaskan lagi sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa jika ada yang punya keinginan atau punya suka gitu ya, saya lebih suka tangan kiri di atas tangan kanan gitu. Ternyata Rasulullah pada saat itu, tentu pada saat hidup langsung meluruskan. Ya, karena itu terjadi pada zaman kenabian. Ketika salah langsung diluruskan. Ya, sebagaimana diterangkan di sini, ketika ada seorang lelaki kemudian dia lewat dan melihat ternyata laki-laki itu bersedekap dengan cara meletakkan tangan kiri di atas tangan kanannya. Lalu beliau langsung merubah, yaitu dengan merubah beliau memindahkan atau merubah tangan kanannya menjadi tangan di atas tangan kiri. Ya, nah ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan ketika bersedekap pada saat sholat. Ya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya setelah kita membahas bagaimana cara mengangkat tangan kita ketika takbir, kemudian kita lanjut dengan meletakkan kedua tangan di dada. Ya, nah, tadi kita bahas cara meletakkan tangan. Sekarang kita bagaimana cara meletakkan tangan yang tadi yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang mana? Yang pertama, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan beliau di atas punggung telapak tangan kiri beliau. Saya ulang, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan beliau di atas punggung telapak tangan kiri beliau, pergelangan tangan kiri dan lengan bawah kirinya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan para sahabat beliau agar melakukan hal itu. Ya, oke, pelan-pelan jemaah sekalian. Beliau meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Ini punggung ya, ya.
beliau meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kirinya, di punggungnya ya. Kemudian diletakkan di atas dada. Ya. Kemudian pergelangan tangan kiri dan lengan bawah, pergelangan tangan kiri seperti ini ya. Kemudian ada beberapa cara jemaah sekalian yang dicontohkan oleh Rasulullah cara meletakkan tangan di cara meletakkan tangan yang tadi ya. Di sini dijelaskan bahwa di atas punggung tangan kiri ya. Kemudian diletakkan di atas dada. Oke. Jamaah sekalian, kata-kata meletakkan di atas dada ini perlu juga kita pahami secara lebih terperinci ya. Di sini ada sedikit perbedaan terkait dengan meletakkan tangan di atas dada. Yang dimaksud meletakkan tangan di atas dada, kalau kita posisi berdiri seperti ini, maka kita memahaminya itu adalah ada dua kemungkinan. Ya. Posisi berdiri, dada ini, ya. Maka bisa kita memahaminya di atas itu adalah di sini. Di atas dada, ini dada ya, di atas. Dan juga bisa memahaminya benar-benar ini dada di atas itu. Gitu ya. Nah, berbeda dengan ketika kita memahaminya ketika kita posisi terlentang seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa yang dimaksud di atas itu adalah persis di atas dada, bukan di atas ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita harus mengambil pertengahan ya. Tidak berlebihan juga ya dalam perkara sholat ini ya, tidak sampai juga meletakkan di sini gitu ya. Ya Bapak ya. Ini persis kita wajar saja di atas dada kita sini. Ya. Dan cara meletakkan tangan ini juga ada beberapa cara. Pertama saya sebutkan tadi, bisa dengan cara ini meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri seperti ini. Kemudian bisa juga dengan memegang pertengahan tangan ini, kemudian letakkan seperti ini, ya. Yang ketiga juga bisa di sini, diletakkan ini ya. Tapi tetap di atas dada. Yang tidak boleh itu seperti orang kedinginan. Nah, sampai dengan sekarang kami belum menemukan hadis yang menjelaskan tentang itu. Nah, jadi kita tidak bisa menjelaskan itu. Ya. Ya, kalau kita mengacu ke dalam hadis-hadis yang diterangkan itu adalah bahwa banyak yang menerangkan itu bahwa bersegap itu dilakukan di atas dada. Ya, kembali kita ke pemahaman hadis yang ada. Gitu ya. Mungkin apa terkait dengan misalnya taruh di atas perut ya. Ya, makanya sekali lagi kita kembali ke hadis yang ada. Nah, kalau tidak ada keterangan yang terkait dengan hadis tersebut, ya perlu kita tanya juga gitu ya. Kalau memang ada dalilnya yang sahih, ya kembali lagi kita belajar. Ya itulah manfaatnya kita belajar. Ya, kita belajar sama-sama dan kita hindari khilafiyah perdebatan. Tapi kita kembali sama-sama belajar. Ya, saya ulang jemaah sekalian. Pertama, meletakkan kedua tangan di atas dada dengan 3 cara yang tadi, ya. Meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri, seperti ini. Kemudian bisa memegang pergelangan ini, atau dengan seperti ini, seperti atas. Ya. Yang tidak boleh adalah ini kedinginan kalau ini ya. Dingin ya. Tapi bukan alasan juga karena dingin Pak Ustaz Jamal begini aja lah gitu ya. Ya juga ya. Kita kembali ke hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang dicontoh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjut. Nah, ini juga diterangkan juga beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang menggenggam tangan kiri beliau dengan tangan kanan beliau seperti yang saya contohkan tadi. Lihat. Ini diterangkan dalam hadis. Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Daruqutni dengan sanad sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa menggenggam termasuk sunnah. Pada hadis pertamanya disebutkan bahwa sunnahnya juga adalah meletakkan. Masing-masing adalah sunnah. Meletakkan, yang dimaksud meletakkan tadi itu adalah yang sendiri. Kemudian menggenggam, yang kedua ini kedua-duanya adalah sunnah. Sedangkan menggabungkan antara meletakkan dan menggenggam
sebagaimana yang dianggap baik oleh sebagian ulama mutaakhirin mazhab Hanafi, maka itu merupakan perbuatan yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Dan caranya sebagaimana yang mereka sebutkan adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya secara memegang pergelangan dengan jari kelingking dan jempol, ya, jari kelingking dan jempol. Maksudnya, ya. Sementara 3 jari lainnya dibentangkan di atas ini. Ya. Ya, seperti itu. Tadi jari kelingking ini dia memegangkan dan meletakkannya. Tadi kan meletakkan seperti ini di atas. Kemudian di sini disebutkan dengan memegang. Jadi jari dan kelingking bertiga di sini. Tapi mungkin itu tergantung kebiasaan masing-masing. Ya, makanya ketika kita belajar di awal saya sebutkan bahwa kita ini sedang belajar sifat sholat Nabi. Dan yang menjadi teladan kita adalah Rasulullah. Ya. Dan agama ini adalah bukan masalah kebiasaan dan kesukaan, ya. Tetapi kita kembalikan ke dalil. Kalau memang ada dalil yang menerangkan tentang itu dan sahih, ya kita pakai. Tapi kalau tidak ada keterangannya, maka kita harus berhenti dulu. Berhenti dalam artian kita harus sampai mendapatkan keterangan dulu yang menerangkan tentang cara ibadah, baru bisa kita jalankan. Ya, karena hukum asal ibadah itu adalah haram, tidak boleh dikerjakan sampai adanya dalil yang memerintahkan. Itu perkara ibadah ya. Tapi hukum asal perbuatan dunia atau amal-amalan dunia, perkara-perkara mubah, hukum asalnya adalah halal sampai ada keterangan yang menerangkan itu haram. Misalnya contohnya bahasa lama, tahu halal kan? Halal kan? Tapi tidak ada diterangkan secara jelas dalam Al-Quran mengatakan tahu halal, tapi menggunakan dalil umum, ya. Semua yang baik-baik itu adalah, semua yang berbuat baik adalah diperintah. Nah, kita berhenti makan tahu, bisa coba dulu. Kita ragu halal apa haram, sampai ada datang keterangan mengatakan bahwa tahu itu haram. Itu perkara dunia ya. Berarti hukum asalnya adalah halal. Sampai ada datang keterangan menerangkan bahwa sesuatu itu diharam. Itu kebalikannya. Kalau perkara ibadah hukum asalnya haram, sampai datangnya dalil yang memerintahkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita bahas bagaimana cara takbir, kemudian cara meletakkan tangan, ya. Kemudian posisinya di mana. Kita lanjutkan dengan bagaimana posisi kita ketika sujud, ya, melihat ke tempat sujud dan khusyuk dalam salat, ya. Kita melihat ke tempat sujud. Jika salat, beliau sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala beliau dan mengarahkan pandangan beliau ke tanah. Ke tanah dalam arti sila ke tempat sujud. Karena zaman dulu tidak ada, zaman Rasulullah kan tidak ada keramik, tanah, maka dibahasakan di tanah, ya. Ketika masuk Ka'bah, pandangan beliau tidak meninggalkan tempat sujud beliau hingga keluar darinya. Keluar darinya maksudnya keluar dari sholat. Ya. Beliau juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi ay yakuna fil baiti syai'un yashghalul musalli. Tidak sepantasnya ada sesuatu di dalam bait, yaitu Ka'bah, yang mengusik atau menyibukkan hati seorang yang sedang sholat. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang menatap ke atas langit ketika sedang sholat dan menegaskan
larangannya tersebut sampai-sampai beliau bersabda, hendaklah orang-orang itu benar-benar berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit saat sedang sholat, atau kalau tidak, pandangan mereka tidak akan kembali lagi kepada mereka. Ya, nah ini menerangkan jamaah sekalian bahwa ketika kita sholat, kita harus fokus mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud. Nah, ada keterangan dari beberapa guru-guru kita terkait dengan pandangan kita ke tempat sujud itu adalah sekalian. Ada yang mengatakan bahwa memandang ke tempat di mana kita meletakkan wajah atau anggota sujud kita di dekat wajah. Ya, ada juga mengatakan bahwa selama dalam area tempat kita sujud ini itu boleh. Ya, tidak persis dalam satu titik. Ya, misalkan area titik sujud kita adalah di sini. Kita berdiri di sini. Nah, sepanjang ini boleh. Ada keterangan yang menerangkan seperti itu. Tidak harus pada titik sholat, titik sujud kita. Ya, nah ini ada salah satu bentuk juga keringanan. Hanya tidak memberatkan harus fokus ke situ. Itu juga ada keterangan. Tapi yang lebih utama adalah kita memandang ke tempat sujud kita tersebut. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah perkara mengangkat tangan, kemudian mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud, kemudian kita coba masuk ke gerakan bacaan yang selanjutnya itu adalah membaca Al-Fatihah dan ayat atau surat. Ya, setelah kita tadi takbiratul ihram, meletakkan tangan kita, ya, kemudian kita membaca Al-Fatihah, ayat atau surat. Membaca Al-Fatihah, jemaah sekalian, ini kita sudah mafhum lah ya, sudah paham bacaan Al-Fatihah, ya hanya satu itu saja, ya tidak ada yang lain. Kemudian Al-Fatihah ini juga disebutkan sebagai rukun sholat, artinya namanya rukun itu adalah wajib kita lakukan. Ya, kalau kita tinggalkan maka bisa membatalkan sholat kita. Kalau sudah waktu diingetin ya bosan. Kemudian untuk gerakan yang selanjutnya dalam sholat, setelah kita membaca doa iftitah misalnya, kemudian dilanjut dengan bacaan Al-Fatihah, yaitu kita lanjut dengan gerakan ruku. Gerakan ruku. Selanjutnya, jika Nabi SAW selesai membaca, maksudnya dalam membaca ayat atau surat, beliau diam sejenak. Kemudian mengangkat kedua tangan beliau sesuai dengan cara-cara yang telah dipaparkan pada pembahasan tentang takbir pembuka. Lalu beliau bertakbir dan rukuk. Setelah membaca tadi Al-Fatihah kemudian ayat, maka beliau berhenti sejenak. Hanya tidak langsung gerakan rukuk. Ya, karena ada yang kita kenal dengan istilah tumakninah. Ya, ada pemberhentian atau masa tenang. Persambungan antara satu gerakan dengan gerakan yang lain itu adalah ada waktu tenangnya, ya, tumakninahnya, ya. Kemudian jamaah sekalian, dalam ruku ini ada beberapa diterangkan sifat atau tata cara ruku. Beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangan beliau pada kedua lutut beliau. Dan beliau memerintahkan mereka, yaitu maksudnya para sahabat, untuk melakukan hal itu. Demikian juga beliau memerintahkan hal itu kepada orang-orang yang tidak benar dalam sholatnya, sebagaimana yang telah kita singgung tadi. Teman-teman sekalian, gerakan ruku di sini dijelaskan beliau meletakkan kedua tangan beliau pada kedua lututnya.
Ini kalimatnya jelas ya, meletakkan kedua tangan beliau di atas kedua lututnya. Ya, artinya selain lutut berarti tidak boleh. Misalnya ditaruh di betis, gitu ya, atau taruh di paha, ya tidak masuk dalam keterangan hadis ini. Nah, dan cara memegang lutut ini adalah jamaah sekalian sebagaimana tadi takbir yang kita jelaskan, itu juga yang wajar. Wajar dalam artian di sini bahwa sedikit direnggangkan. Ya, sedikit direnggangkan. Contohnya ya, ketika kita mau ruku, maka kedua tangan kita ini jari-jarinya sedikit direnggangkan, kemudian kita memegang lutut. Ya, lutut, bukan paha atau bukan juga betis. Jadi persis adalah memegang ini. Laki-laki dengan perempuan apakah sama? Sama, karena nabinya satu. Ya, caranya sama. Dari semua gerakan sholat kita, baik laki-laki maupun perempuan sama. Ya, artinya sedikit direnggangkan, tidak boleh taruh di paha maupun di betis. Kemudian keterangan selanjutnya, jamaah sekalian, iza rafa'ta pada arahataika ala rukbataik summa farrid baina asabi'ik summa rfus hatta ya'khudhu kullu udwi ma'hadha. Jika engkau ruku, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu, kemudian renggangkanlah antara jari-jarimu, kemudian diamlah hingga seluruh badan tubuhmu mengambil posisinya. Artinya jamaah sekalian, ketika kita ruku, ya seperti yang saya terangkan tadi, kemudian ada kalimat diamlah sampai posisi badanmu pada posisi tubuhmu, anggota tubuhmu mengambil posisinya. Artinya supaya posisi badan-badan kita yang di sini adalah supaya pada posisinya, ya. Artinya tidak benar-benar rata gitu ya. Punggung kita dengan bagian belakang kepala kita ini rata. Tidak gini gitu ya. Tidak juga terlalu rendah. Ya. Nah, kemudian posisi tangan kita di atas lutut kita ini dia sedikit menekuk sedikit sehingga akan didapatkan posisi punggung kita itu rata. Dalam keterangan yang lain, bahkan sampai jika ditaruh gelas di atas punggungnya itu maka tidak akan tumpah. Ya, tidak akan tumpah. Bila yang keterangan menerangkan bahwa posisi tubuh kita harus benar-benar rata. Nah, kemudian posisi jari kita memegang kedua lutut kita dengan posisi jari jemari yang rata. Ya. Dan semua ini jamaah sekalian bisa mempunyai dalil yang sahih yang diterangkan seperti ini di nomor 369, hadis yang menerangkan tentang posisi ruku rata kemudian posisi tenang. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab sahih mereka berdua. Ya, tentu kita jemaah sekalian sebagai orang awam sama-sama belajar, ya kita yang belum memahami bagaimana cara mengkaji hadis-hadis tersebut, ya kita tinggal belajar dari para guru kita yang memahami. Salah satunya adalah dari buku-buku yang ditulis terkait dengan bagaimana sifat salat Nabi SAW. Baik jemaah, kita lanjutkan sedikit. Apabila beliau SAW ruku, beliau membentangkan punggungnya dan meratakannya. Ya, membentangkan punggungnya dan meratakannya. Membentangkan artinya dalam saya contohkan tadi tidak tidak condong ke atas maupun ke bawah, gitu ya. Hingga seandainya dituangkan air di atas punggung beliau, niscaya air itu tetap di situ, tidak tumpah. Ya, ini diterangkan dalam hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam Asy-Syaghir, juga oleh Abdullah bin Hamad dalam Zawaid Al-Musnad dan Ibnu Majah. Ya, keterangan yang menerangkan tentang darah sujud yang tadi.
yaitu faiza raka'ata faj'al rahaitaka ala rukbatai wamdud zahrak wa makkin liruku'. Apabila kamu rukuk, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu, lalu luruskanlah punggungmu dan memantapkanlah rukukmu. Ya, ini ada beberapa keterangan terkait dengan cara rukuk Rasulullah SAW. Dalam hadis lain juga, kana la yasubbu ra'sahu wa la yuqnib. Beliau SAW tidak menurunkan kepalanya lebih rendah dari punggung dan tidak juga mengangkatnya lebih tinggi dari punggung. Bisa saya contohkan tadi, beliau ketika rukuk tidak merendahkan dari punggungnya seperti ini, kemudian tidak juga mengangkat dari lebih tinggi dari punggungnya. Ya, tidak juga mengangkatnya, maksudnya lebih tinggi dari punggungnya. Ya, jadi benar-benar rata. Bagaimana keterangan tadi, samping gelas pun ditaruh di punggung beliau itu tidak tumpah. Ya. Kemudian tadi penistaan tadi wajibnya tumakninah ketika rukuk. Ya, wajibnya tumakninah ketika rukuk. Nabi SAW tumakninah dalam rukuk beliau dan memerintahkan untuk melakukannya kepada orang yang tidak benar dalam salatnya, sebagaimana yang telah disinggung di awal pasal sebelumnya. Beliau pernah juga melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud dengan gerakan yang sangat cepat seperti burung mematuk makanan ketika sholat. Ya, artinya tidak ada jeda. Ketika ruku kemudian bangkit dari ruku tidak ada jedanya, ya, seperti ya kejar-kejaran gitu ya. Padahal sholat itu adalah perkara yang kita harus tenang, ya, harus tenang. Kemudian setelah ruku, bangkit dari ruku dinamakan i'tidal. Ya, i'tidal seusai ruku dan zikir-zikir yang dibaca padanya. Ketika ruku jamaah sekalian, ada beberapa bacaan sebelum masuk ke i'tidal. Ketika ruku ada beberapa zikir atau bacaan-bacaan yang kemudian yang sudah lazim atau yang sudah umum kita baca. Di sini ada beberapa dicontohkan oleh Rasulullah SAW, zikir-zikir atau bacaan-bacaan dalam ruku. Pada rukun salat ini, maksudnya adalah ruku, beliau mengucapkan beragam zikir dan doa secara bervariasi, sesekali dengan ini dan sesekali dengan yang lainnya. Yang pertama, bacaan ketiga ruku, Subhana rabbiyal azim. Ini bacaan pertama yang beliau contohkan, Maha suci Rabbmu yang maha agung, sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Ya, terkadang beliau juga mengucapkan lebih dari 3 kali. Kemudian bacaan yang kedua, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, pembahasan tentang bacaan surat dalam sholat malam. Oke, bacaan pertama dalam ruku adalah Subhana rabbiyal azim. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Bacaan yang kedua adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian bacaan yang ketiga, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Mungkin ini jarang ya dapat bahasa ya. Mungkin jarang. Yang umum yang kita pakai dalam sholat kita yang diajarkan oleh para guru kita adalah bisa bacaan yang pertama Subhana rabbiyal azim, ataupun bacaan yang kedua Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tetapi tidak mengapa, itulah pentingnya kita menuntut ilmu jamaah sekalian. Ketika nanti kita mendengar ada bacaan Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, ya kita nggak kaget, karena kita tahu bahwa ternyata ada dalil, ada contoh dari Rasulullah SAW yang mengajarkan tentang itu. Kemudian ada bacaan yang keempat,
Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini juga bacaan dalam ruku. Ya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Kemudian ada juga bacaan yang lain lebih panjang lagi. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi hatta syam'i wa basari wa mukhayyi wa azmi wa fihi riwayati wa azami wa asabi. Panjang Pak Ustaz ya? Yang pendek aja sekarang kadang susah menghafal gitu, apalagi yang panjang. Tetapi itulah agama kita sangat mudah. Ketika kita mengetahui dalil, ketika kita mengetahui pegangan kita, maka kita akan lebih mudah untuk menjalankannya. Ya, ternyata ada bacaan-bacaan yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Kalau saya yang cuma hafalnya pendek saja, gitu, ya nggak masalah. Yang penting ada dasar hukumnya, ada dalilnya. Itu Bapak ya. Subhana rabbil azim juga boleh. Ditambah lagi subhana rabbil azim wa bihamdihi atau bacaan-bacaan yang selanjutnya. Ini ada beberapa jemaah sekalian, bacaan ada sampai 7 yang diterangkan di sini. Tapi kita silakan kita pilih mana yang nyaman dan mudah kita lepaskan dalam keseharian kita atau yang sudah biasa kita lakukan. Ya. Baik jemaah sekalian. Belum aku saya. Sudah saya. Oke, baik. Jemaah sekalian, kita coba simpulkan sebelum kita sholat bisa berjamaah terkait dengan materi kajian kita pada malam hari ini terkait dengan sifat sholat Nabi. Tadi kita mulai dengan niat, ya, niat ada di hati. Kemudian kita masuk ke rukun sholat pertama takbiratul ihram. Ya, tadi sudah kita jelaskan rinciannya. Setelah kita takbir, kemudian kita jelaskan bagaimana posisi tangan kita ketika takbir, ya, sejajar bahu atau sejajar daun telinga. Kemudian bersedekah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian di atas dada, dan ada beberapa cara juga menggenggam atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Kemudian dilanjutkan dengan ruku, kemudian cara ruku juga bagaimana kedua tangan kita harus memegang kedua lutut kita dengan jari sedikit agak direnggangkan, posisi badan tidak boleh lebih rendah dari punggung ataupun tidak boleh lebih tinggi dari punggung. Kemudian pandangan kita ada ke tempat sujud, ya, boleh di area kita sujud juga, ya. Kemudian ada beberapa bacaan atau zikir-zikir dalam ruku kita, ya, ada beberapa yang kita sampaikan tadi dan silakan kita memilih atau menggunakan mana yang yang merasa enak dalam hati kita, ya. Kemudian terakhir adalah i'tidal atau gerakan bangkit dari sujud, ya, gerakan bangkit dari sujud. Nah, ini juga posisi tangan kita ketika bangkit dari sujud juga sama ketika kita ruku, ya. Gerakan kita bangkit dari ruku namanya i'tidal. Posisi tangan kita juga ketika bangkit dari ruku juga sama, ya, boleh sejajar bahu atau tangan, ya. Dan gerakannya itu dalam hadis juga disebutkan bahwa kita posisi tangan kita setelah bangkit dari ruku itu adalah diangkat, ya. Demikian ya mas sekalian, hadirin Allah Subhanahu wa taala, sedikit kajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian. Sekali lagi kita sama-sama belajar, ya. Yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentu dari pribadi kita sebagai manusia yang tidak lepas dari salah dan hilaf. Tapi kita berusaha untuk belajar dan terus belajar jamaah sekalian, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lanjutkan lagi mengkaji tentang sifat-sifat salat Rasulullah SAW untuk rukun-rukun atau gerakan yang selanjutnya. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir
kemudian juga kita diselamatkan dalam keseharian kita jemaah sekalian. Sekali lagi, mari di sisa-sisa hidup kita ini kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mendekat kepada agama kita. Ya. Ketahuilah jemaah sekalian, umur umat Rasulullah SAW rata-rata berapa Ustaz? 63 tahun. Ya. Kalaupun lebih itu udah bonus. Pak Salamat berapa? 40. Tinggal hitung aja. Masih muda. Tinggal berhitung lah ya. Wah. Saya aja mulai dari sini. Padahal berapa padahal? 60 ah. 30 lagi ya. Ya. Alhamdulillah ya sekalian. Makanya di sisa umur kita tidak ada kata terlambat ya sekalian untuk belajar agama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ajak keluarga kita, anak istri, orang-orang terdekat kita berikan contoh kepada anak-anak kita. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengajarkan agama kepada anak kita? Di sekolah hanya 2 jam mungkin. Ya, nanti di sekolah belajar agama 2 jam misalnya, gak cukup. Tapi kita lah sebagai orang tua yang hari-hari bersamanya sebagai madrasah atau sebagai sekolah pertamanya kita berikan contoh. Jangan sampai kita mengajak anak kita, ayo sholat, ya, bapaknya nggak sholat, ya, ayo ke masjid, bapaknya masih duduk-duduk gitu ya. Tapi anak itu lebih condong melihat, ya, daripada mendengar, melihat. Demikian jemaah sekalian, semoga Allah SWT memberkahi majelis kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.